Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul bertatap muka untuk mengerjakan tugas kelompok mata kuliah Cirebon Studies. Kami sendiri dari kelompok 3. Saya sendiri Muhammad Fauzi. Ada juga Bapak Rohim Sofyan dan ada juga Ibu Dewi Atika. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu MK Cirebon Studies, yaitu Bapak Hero Prayogo MPD. Yang kami hormati teman-teman Bapak Ibu kelas D23 yang mudah-mudahan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan makalah tentang Cirebon pada era Syekh Syarif Hidayatullah. Sebelum itu, mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Ala hadziniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita pada malam hari ini bermanfaat dan mendapat pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini bab yang pertama yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Cirebon adalah sebuah kota yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, Indonesia. Memiliki sejarah panjang dan beragam yang memengaruhi perkembangan budaya dan agama di wilayah ini. Salah satu bab sejarah yang paling mencolok adalah masa pemerintahan Syarif Hidayatullah, yang juga dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Era ini tidak hanya mencatat perjalanan panjangnya dari Arab ke Jawa, tetapi juga penyebaran agama Islam dan pendirian Kerajaan Islam Cirebon I. Syarif Hidayatullah memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Cirebon. Ia juga membentuk Kerajaan Islam Cirebon pada tahun 1479. Selain itu, pengaruh budaya dan perjuangan pahlawan lokal dalam mengukir identitas Cirebon juga sangat signifikan. Era ini tidak hanya menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan Cirebon, tetapi juga membentuk karakter kota ini dan mewariskan nilai-nilai yang masih relevan hingga saat ini. Dalam makalah ini, kami akan menggali perjalanan sejarah Cirebon selama era Syarif Hidayatullah. Kami akan menyoroti peranan penting Syarif Hidayatullah dalam penyebaran Islam, pembentukan Kerajaan Islam Cirebon, serta pengaruh budaya dan perjuangan pahlawan lokal dalam mengukir identitas Cirebon. Era ini tidak hanya menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan Cirebon, tetapi juga membentuk karakter kota ini dan mewariskan nilai-nilai yang masih relevan hingga saat ini. Baik, yang B yaitu rumusan masalah.
kami merumuskan yang pertama, bagaimana silsilah Syekh Syarif Hidayatullah. Yang kedua, bagaimana Cirebon pada era Syekh Syarif Hidayatullah. Dan yang ketiga, kami merumuskan apa bukti kejayaan Cirebon pada masa Syekh Syarif Hidayatullah. Tujuannya adalah untuk mengetahui silsilah Syekh Syarif Hidayatullah. Yang kedua, untuk mengetahui Cirebon pada era Syekh Syarif Hidayatullah. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bukti kejayaan Cirebon pada masa Syekh Syarif Hidayatullah. Mungkin itulah pengantar dari saya sebagai moderator. Kita langsung masuk ke dalam bab 2, yaitu pembahasan yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita, yaitu Ibu Dewi Atika. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih Pak Fauzi. Bab 2, pembahasan. Era Syarif Hidayatullah dimulai dengan perjalanan panjangnya dari Arab ke Jawa pada abad ke-15. Dia adalah seorang ulama dan wali sufi yang dipandang sebagai tokoh yang memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Perjalanan ini mencerminkan komitmen dan dedikasi untuk menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah yang baru. 1. Silsilah Syekh Syarif Hidayatullah. Menurut Ensiklopedia Ulama Nusantara, Syarif Hidayatullah dilahirkan pada tahun 1448 dari perkawinan Raja Abdullah, Syarif Abdullah, dengan Rara Santang, putri Prabu Siliwangi asal Pajajaran, yang bergelar Syarifah Mudaim. Dilahirkan di Mesir pada usia ke-120 tahun. Syarif Hidayatullah tahun 1568 dipanggil Sang Holik dan dikebumikan di Gunung Sembung, Cirebon. Syarif Hidayatullah masih termasuk keturunan Rasulullah SAW, urutan ke-22 sama dengan Sunan Bonang dan Sunan Derajat atau Sunan Giri. Menurut Purwaka Caruban Nagari, pada masa remajanya ketika umur 20 tahun, Syarif Hidayatullah telah berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri selama 2 tahun dan Syekh Athoillah Sazali yang bermadhab Syafi'i. Guru-guru Syarif Hidayatullah lainnya adalah Syekh Nurjati atau Datuh Kahfi, Sunan Ampel, Najib Urini, Jumuddin Kubro di Mekah, Syekh Sidik, Syekh Bentong, dan Syekh Kuro. Pernikahan Syarif Hidayatullah pernah beberapa kali. Retna Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana, dikaruniai 2 anak, Ratu Ayu, istri Fatahillah, dan Pangeran Pasarean Dipati Muhammad Arifin. Pernikahan kedua dengan Ongtin, putri Cina, berganti nama Rara Sumanding. Tidak berlangsung lama karena meninggal dunia. Ketiga dengan Nyimas Ratna Babadan, putri Ki Gedeng Babadan. Keempat dengan Dewi Kawunganten, putri Ki Gedeng Kawunganten, Banten. Dikaruniai 2 anak, Ratu Winaon dan Pangeran Maulana Hasanuddin, Sultan Banten I. Kelima dengan Nyimas Rara Kerta, putri Ki Gedeng Jatimerta. Dikaruniai 2 anak, Pangeran Jayalelana dan Pangeran Bratalelana. Silsilah Syarif Hidayatullah dari jalur ayah sampai pada Rasulullah secara singkat sebagai berikut. Rasulullah SAW mempunyai seorang putri bernama Siti Fatimah, yang berputra Sayyid Husain, yang berputra Zainal Abidin, yang berputra Syekh Zainal Kabir, yang berputra Syekh Jumadil Kubro dari Kuswa, yang berputra Raha Umroh Raja Odara dari Mesir, yang berputra Sultan Bani Israel, yang berputra Syarif Hidayatullah. Adapun silsilah Syarif Hidayatullah dari jalur ibu sampai ke Prabu Bunisora. Sang Prabu mempunyai anak Ki Gedeng Kasmaya, Ki Ageng Giri Dewata, penguasa Cirebon Girang, yang mempunyai putri Nyi
Karancang Singapuri dari Pulau Pinang atau Singapura. Menikah dengan Ki Gedeng Tapa, Ki Gedeng Jumanjati, Juru Labuhan Muara Jati II. Mempunyai anak Nyi Subang Larang yang menikah dengan Prabu Siliwangi. Dari pernikahannya dengan Prabu Siliwangi mempunyai 3 anak. Pangeran Cakrabuana, Sarikabun atau Rara Santang, Sarifah Mudaim, dan Raja Sangara Rara Santang menikah dengan Sultan Bani Israel atau Sultan Mahmud. Dari pernikahannya dengan Sultan Mahmud mempunyai 2 putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Menurut Bruinesen, dalam babad-babad tentang Syarif Hidayatullah diceritakan sebelum kepergiannya ke tanah Jawa. Syarif Hidayatullah telah mendalami akidah syariah, bahkan tasawuf dengan torekotnya. Bruinesen juga berpendapat bahwa Syarif Hidayatullah merupakan penganut torekot Kubrowiyah. Torekot Kubrowiyah ialah torekot yang dihubungkan dengan nama Najamuddin Al-Kubro, yang dalam babad Cirebon selalu disebut-sebut. Setelah itu, Syarif Hidayatullah berguru Ibnu Athaillah Al-Iskandari Asy-Syadzili selama 20 tahun di Madinah, dan ia mendapat bayaran karena menjadi penganut thariqat Syadziliyah. Syarif Hidayatullah juga belajar thariqat Syatoriyah, Qadiriyah, dan Naksabandiyah. 2. Cirebon pada masa Syekh Syarif Hidayatullah. Pada era Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, dapat dikatakan sebagai era keemasan atau Golden Age. Perkembangan Islam di Cirebon sebelum Syarif Hidayatullah. Cirebon dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana tahun 1447 sampai 1479. Merupakan rintisan pemerintahan berdasarkan asas Islam, dan setelah Syarif Hidayatullah, pengaruh para penguasa Cirebon masih berlindung di balik kebesaran nama Syarif Hidayatullah. Di antara kontribusi Syarif Hidayatullah itu adalah menjadi salah seorang Dewan Wali Songo 4 di Jawa. Syarif Hidayatullah mendapatkan tugas dakwah di Cirebon, Jawa Barat, Banten, dan Sunda Kelapa, Jakarta. Tugas itu dirumuskan sebagai berikut. Kanjeng Sunan ing Gunung Jati ing Cirebon amewahi donga hakalian mantra utawi parasat miwah jajampi utawi amewahi dadamelipun tiang babadwana. Sunan Gunung Jati di Cirebon mengajarkan tata cara berdoa dan membaca mantra, tata cara pengobatan, serta tata cara membuka hutan. Perbedaan lain dengan para wali songo, Syarif Hidayatullah selain sebagai ulama juga umaro, yaitu sultan di Cirebon. Berbagai bukti kejayaan kepemimpinannya tersebut antara lain Masjid Merah Panjunan yang didirikan 1480, Masjid Agung Sang Cipta Rasa tahun 1500. Sejalan dengan bukti tersebut, menurut pemikir Aljazair Malik bin Nabi tahun 1905 sampai 1973, dalam Syurut Al-Naldoh, suatu perbedaan Muslim tidak dapat bangkit kecuali dengan akidah keagamaan. Dalam konteks itulah Syarif Hidayatullah membangun peradaban Muslim di Cirebon. Selaras dengan itu, peradaban di dunia Islam pada periode tersebut telah lahir berbagai tokoh pemikirnya, antara lain Sadr al-Din Ash-Shirazi, wafat 1497, Abu al-Ma'ali al-Maqdisi, wafat 1499, dan seterusnya. Pada periode tersebut pula, di belahan dunia lainnya merupakan era Renaissance bagi benua Eropa tahun 1495 sampai 1500. Dalam catatan sejarah, Renaissance adalah periode yang berlangsung dalam kurun waktu 25 sampai 50 tahun dan puncaknya pada tahun 1500.
Era Renaissance tersebut bukan sekedar kehidupan yang cemerlang di bidang seni, pemikiran maupun kesusastraan yang mengeluarkan Eropa dari kegelapan intelektual abad pertengahan, tetapi juga suatu revolusi budaya. Salah satu revolusi pemikirannya dikemukakan Nicholas Copernicus atau Copernicus pada era tersebut bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Pada tahun 1492, Christopher Columbus, nahkoda dari Italia, telah menemukan kepulauan Amerika. Sekalipun peristiwa-peristiwa besar di belahan dunia tersebut tidak berhubungan langsung dengan Cirebon ataupun Syarif Hidayatullah, tetapi sebagai konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berkembang pada saat itu, menarik untuk dilihat sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga dapat membaca Sunan Gunung Jati tidak hanya seperti yang selama ini dikenal dalam legenda atau mitos. Pada masa itu, Cirebon dikenal juga sebagai jalur sutra. Adanya pelabuhan Muara Jati sebagai lalu lintas utama di kawasan tersebut telah menjadi arena perdagangan internasional. Pelabuhan yang ramai dan jalur utama transportasi dengan wilayah-wilayah lainnya menyebabkan kota tersebut tampil dengan keterbukaan dan menerima atau paling tidak tempat persinggahan bagi setiap budaya, gerakan, dan pemikiran yang melintasi kawasan tersebut. Keterbukaan itu pula yang terjadi dalam diri Syarif Hidayatullah selama memimpin di Cirebon. Meneruskan pendahulunya, Kesultanan Islam Cirebon berada di Keraton Pakuwati. Di istana itulah Syarif Hidayatullah memulai membangun dan mengembangkan Kesultanan Cirebon sampai dengan pengunduran dirinya. Tahun 1662, pada masa Panembahan Ratu II, Girijaya, Pakuwati terbagi menjadi dua kesultanan. Daerah Penambahan Sepuh Kasepuhan dan daerah Panembahan Anom, Kanoman. Kasepuhan berkedudukan di Pakuwati dan Kanoman menempati keraton baru bekas istana Panembahan Cakrabuana. Pembagian wilayah kesultanan tersebut berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi oleh Kesultanan Yogyakarta dan Banten untuk Samsudin Mertawijaya tahun 1677 sampai 1697. Dan Badruddin Kartawijaya tahun 1677 sampai 1703. Bersama dengan kedatangan Belanda sebagai penjajah yang menguasai Cirebon sekitar tahun 1700, Kesultanan Kanoman terbagi lagi menjadi dua keraton, Kanoman dan Keprabonan. Terakhir, Kesultanan Cirebon terbagi pada masa Sultan IX yang bernama Sultan Anom Muhammad Khairuddin. Saat itu Kesultanan Kanoman terbagi menjadi dua lagi, Kanoman dan Kacirebonan. Dari berbagai dinamika keraton tersebut, Pujiastuti mencatat sisi positif dari perpecahan Kesultanan Cirebon, yaitu telah terjadi perubahan progresif dalam kesusastraan. Setiap kali muncul keraton baru, disitulah kesusastraan tumbuh maju dan berkembang. 14, artinya situasi pernaskahan di keraton itu sangat bergantung dengan perkembangan dari keraton sendiri. Ya. Selanjutnya untuk poin 3, bukti kejayaan pada era Syekh Syarif Hidayatullah. Periode Syarif Hidayatullah tahun 1479 sampai 1568 memimpin Cirebon merupakan masa perkembangan yang sekaligus juga kejayaan Islam di Cirebon. Pada masanya, bidang politik, keagamaan, dan perdagangan sangat maju pesat. Pada masa itu terjadi penyebaran Islam ke Banten sekitar
1525 sampai 1526 dengan penempatan salah satu seorang putra Syarif Hidayatullah yaitu Maulana Hasanuddin. Peristiwa itu terjadi setelah runtuhnya pemerintahan pucuk umum penguasa kadipaten dari kerajaan Sunda Pajajaran yang kedudukannya di Banten Girang. Kemajuan Islam di era Syarif Hidayatullah tidak berhenti pada pusat pemerintahan Maulana Hasanuddin yang terletak di Surawan dekat Muara di Banten, tetapi juga dilakukan ke arah Paringan Timur antara lain ke Kerajaan Galuh tahun 1528, kemudian Talaga tahun 1530. Jika dipetakan wilayah perkembangan Islam pada era itu seperti dalam gambar yaitu Indramayu, Kerawang, Bekasi, Tangerang, dan Serang, Banten. Berikut adalah bukti-bukti kejayaan Syarif Hidayatullah di Cirebon selain persoalan keagamaan yang bersifat rohani dan penyebaran Islam tersebut juga dapat dilihat pada bangunan fisik seperti Tajung atau Masjid Keraton saat ini berada di Kasepuan dan pelabuhan yang saat ini tidak seramai dahulu lagi. Yang pertama adalah Tajung atau masjid. Pendirian tempat ibadah khususnya masjid telah dilakukan sejak Islam masuk ke Cirebon. Untuk kepentingan ibadah dan pengajaran agama Islam, Pangeran Cakrabuana kemudian mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Sang Tajung Jalagrahan. Jala artinya air, graha artinya rumah. Masjid ini merupakan masjid pertama di Tatar Sunda dan didirikan di pesisir Laut Cirebon. Masjid ini masih dipelihara dengan nama dialek Cirebon menjadi Masjid Pejalagrahan, tempatnya di dalam Keraton Pakungwati, Kasepuan. Masjid tersebut dibangun sekitar tahun 1454. Kejayaan era Syarif Hidayatullah juga terlihat di beberapa sebuah bangunan masjid yang bernama Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang saat ini berada dalam lingkungan Komplek Keraton Kasepuan. Masjid itu dibangun tahun 1549 atau jika seperti ditulis dalam Candra Sangkala yang berbunyi Waspodo Panembahe Yugoning Ratu. Bermakna 1500. Simbol bangunan masjid melambangkan sifat Hayyun illa Rohin, hidup tanpa ruh. Bentuk bangunan dan simbol-simbol yang masjid semuanya syarat makna filosofis. Yang kedua adalah keraton dan sistem pemerintahan Cirebon. Syarif Hidayatullah menikah dengan Pakungwati dan mulailah pembangunan negara kota Cirebon mulai dengan alun-alun dan istana yang kemudian dikenal dengan nama Istana Pangkuwati. Orang menjadi bagian dari Wali Songo, Syarif Hidayatullah akhirnya lebih memilih untuk menjadi seorang ulama daripada penguasa dalam pemerintahan. Baginya kekuasaan itu telah cukup dijadikan oleh putranya di Banten. Mempertimbangkan hal itu, Syarif Hidayatullah menyarankan kekuasaan pemerintahan di Cirebon kepada Pangeran Pesarian pada waktu tahun 1528 sampai 1552. Pesarian merupakan putra Syarif Hidayatullah dengan Nyai Tepasari. Syarif Hidayatullah sendiri lebih memilih mengkhususkan dalam syiar Islam ke daerah pedalaman. Keraton Cirebon setelah ditinggal Syarif Hidayatullah mengalami berbagai kemunduran. Hal itu sejalan dengan perkembangan pesat dari beberapa kerajaan Islam di Jawa dan di Banten. Gelar penguasa Cirebon pernah mengalami beberapa nama gelar yaitu Panembahan Ratu dan Sultan.
dari berbagai sumber yang diketahui bahwa perubahan nama gelar untuk penguasa di Keraton Cirebon itu juga ditunjukkan adanya dinamika yang luar biasa, terlebih lagi setelah adanya kolonial atau masuknya VOC ke Cirebon. Selanjutnya yang ketiga adalah perubahan sebagai pusat perdagangan. Peninggalan dari Syekh Syarif Hidayatullah yang pernah menjadi jalur sutra perdagangan dunia internasional adalah pelabuhan-pelabuhan di Cirebon. Diduga berdiri seiring dengan kelahiran Cirebon pada 1371 sebagai kota pantai. Cirebon merupakan pusat perdagangan untuk daerah sekitar. Selain itu, kota Cirebon menjadi alternatif kota pelabuhan terpenting di pantai utara sisi Jawa. Saat ini, Pelabuhan Cirebon mempunyai status pelabuhan internasional, pelabuhan samudra, pelabuhan ekspor-impor. Mulai Pelabuhan Cirebon inilah sebagai salah satu sumber ekonomi terbesar di Keraton Cirebon sehingga dapat memenuhi kehidupan masyarakat. Tidak terlebih dikatakan jika pelabuhan tersebut kurang dimanfaatkan, maka kejayaan Cirebon juga sudah mulai tenggelam. Selanjutnya dilanjutkan Pak Fauzi. Monggo. Oke, terima kasih disampaikan kepada dua pemateri, yaitu Pak Rohim, Sofyan, dan Ibu Dewi Atika. Selanjutnya, kami akan bacakan bab 3, yaitu penutup. A. Kesimpulan. Era Syarif Hidayatullah yang dikenal juga sebagai Sunan Gunung Jati dan pendiri Kerajaan Islam Cirebon adalah sebuah bab penting dalam sejarah kota Cirebon yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, Indonesia. Periode ini menandai perjalanan panjang seorang ulama dan wali sufi dari Arab ke Jawa untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Mungkin itu penutup yang bisa kami sampaikan. Karena berhubung waktu nanti akan habis, kami langsung tutup. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Nanti apabila ada pertanyaan atau sanggahan juga masukan, bisa nanti di kolom komentar. Nanti akan kami upload ke YouTube. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.